Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma zidna 'ilman wa imanan wa yaqinan. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد فيا عباد الله فاتقوا الله لعلكم ترحمون. Hadirin jemaah muslimin rahman yang saya muliakan, kembali kita melanjutkan pada kesempatan berbahagia ini bahasan bab yakin, bab tawakal yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pertama yang lalu kita telah bahas hadis bagaimana bentuk yakinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang ikut bersamanya sahabat yang mulia yang sangat setia sejak awal sampai akhirnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika mereka berdua singgah dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah, ada perintah Allah Subhanahu wa taala singgah di gua dan bersembunyi di sana dalam kejaran waktu itu orang musyrikin yang telah memberikan bayaran yang besar bagi siapa yang mendapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akan tetapi di situ pada penting sekali bahwasanya Allah pasti dalam hambanya, walaupun tokoh-tokoh musyrikin telah mengatur berbagai rencana bersekongkol dan membayar bayaran yang besar bagi siapapun yang mendapatkan imam dakwah, imam dan imam doa, imam yang para dai sampai akhir zaman, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa kita katakan Nabi Muhammad sepanjang hidupnya dulu juga pernah diburu oleh pembunuh bayaran. Nah, bayarnya siapa? Yang pemimpin di zaman itu, tokoh di waktu itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan kepada kita semua, begitulah perjalanan hak, perjalanan kebenaran demikian dia. Dia tidak lempang, tidak mulus. Jadi kita shiratal mustaqim dulu berdoa iman demikian. Ketika kita minta ihdinas shiratal mustaqim, kita anggap kita selalu di atas karpet merah, selalu dijalankan rumah, tidak. Ihdinas shiratal mustaqim itu berbudi, ya. Sehingga para sahabat muhajirin itu harus meninggalkan kampung halamannya, harus meninggalkan keluarganya, harus meninggalkan hartanya untuk hijrah ke Madinah. Meninggalkan kampung halaman bukan berat, bukan ringan, akan tapi sangat berat. Ya, sangat berat. Apalagi ke sebuah daerah yang belum pernah yang sebelumnya mereka kadang mendatanginya. Harus berhadapan dengan suasana yang baru, tetangga baru, ya, dengan kultur sosial yang baru, ya. Ala kulli hal, ini mengingatkan kita perjalanan awal Islam demikian, perjalanan awal Islam demikian, ya. Dan suatu saat akhir zaman Islam akan kembali asing. Bahasa singkatnya, saya katakan satu negeri itu Allah berikan Islam itu, ya. Allah itu memang menjamin Islam akan tetap, al-haqin akan tetap ada di atas muka bumi ini sampai hari kiamat nantinya, sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara dalam urusan agama ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidupnya agama di sebuah negeri, itu amanah. Amanah bagi penduduk negeri tersebut.
dicabut. Ya. Allah akan gantimu dengan orang-orang yang lain. Ini amanah besar. Kita sudah hidup dengan perjalanan sejarah yang panjang. Apa ada usia berapa abad percaya dengan Islam di sana? Ya. Bukan tidak ada pengajian banyak. Sampai para ulama ada membahasakan Cordova itu masjidnya ada di sana itu merasakan setiap tiang itu di balik itu ada ilmunya. Sampai segitunya hebat kajian di sana waktu itu. Ya. Maka apa yang terjadi? Bagaimana sejarah sehingga akhirnya agama itu tidak lagi di sana, menjadi minoritas. Sampai akhirnya mereka tidak ada lagi yang di sana bisa beragama dengan bebas. Ya, saya ingin mengajak kita semua buktikan juga kisah yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, perjuangan Nabi Muhammad SAW tentang membawa ajaran agama ini. Tentu tidak mudah. Dan ini amanah. Amanah bagi siapapun yang telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau kita nggak butuh agama, agamanya akan dibutuhkan ke orang lain. Allah akan kasih jalan orang lain. Ya. Hadirin saya muliakan, maka tujuan kita belajar harus ada niat. Kita belajar itu, niatnya adalah yang pertama kita mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Di samping bertujuan untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada orang lain juga. Kemudian tujuan yang paling mulia adalah setelah kita tahu, kita mengamalkan dan berdakwah dan menyampaikan kepada yang lain. Maka dari itulah akan hidup agama ini. Tanpa itu tidak hidup. Ya, tanpa itu tidak akan bergerak. Hari ini sampai agama kita kan bukan hanya datang kado ini agama itu, bukan. Sudah banyak manusia, hamba-hamba Allah yang saleh, ya, mereka memperjuangkan dan hasilnya sampai kepada kita. Anak kita pun mengenal agama. Sehingga hari ini kita ingin lihat mencari pasangan kita yang beragama. Bayangkan di negeri tertentu yang mereka sulit mencari pasangan orang yang beragama, baru cari orang beragama. Belum lagi kita bicara nanti orang yang betul-betul lebih semangat dalam mengamalkan agama. Maka hadirin sekalian, apa pesan di hadis tersebut yang lalu? Rasulullah SAW menguatkan keyakinan Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya kita ini bukan berbuat. Yakinlah bahwasanya di sana ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sentiasa menyertai kita. Karena itu Allah tarithuhum. Maka di surah Baitul Isra Allah katakan, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah." إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Maka para ulama seperti Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab Sahih Bukhari-nya dalam kitab tafsir bab firman Allah ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Imam Muslim rahimahullah taala menyebutkan hadis tersebut dalam kitab Fadail Sahabah. Keutamaan dan kelebihan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau buat satu babnya bab min fadail Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bab yang mana itu menyatakan tentang di antara keutamaan dan kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan kisah ini saya sudah cukup untuk menunjukkan kelebihan Abu Bakar radhiyallahu anhu di antara sahabat yang lain ketika beliau bisa mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah nyawa menjadi taruhannya. Nyawa menjadi taruhannya. Hadirin saya muliakan, kita melangkah pada hadis berikutnya pada kata berbahagia ini. Ya, antara hadis-hadis terakhir dalam bab yakin dan tawakal. قال المؤلف رحمه الله تعالى
التاسعة وعن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله. Ini doa keluar rumah dari Ummul Mukminin Ummi Salamah, namanya adalah Hind. Kita segera Hind bintu Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar dari rumahnya, Nabi mengucapkan doa Bismillah tawakkaltu ala Allah. Kita kan umumnya hanya di situ, ya. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Boleh. Tapi ada doa yang lebih panjang yang lanjutannya adalah Bismillah tawakkaltu ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlam aw ajhal aw yujhal alayya. Hadis sahih. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan lainnya. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Yang barusan kita sampaikan itu lafaz dari Abi Dawud. Doa luar biasa, nanti kita bahas. Luar biasa doa ini. Doa ini bukan hanya Bismillah tawakkaltu ala Allah, itu sudah bagus, tapi lanjutannya itu mengandung makna yang luar biasa. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya sampai kita sesat atau menyesatkan orang lain. Baik. Kemudian berikutnya juga berkaitan dengan hadis yang sama. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang umumnya orang mengatakan doa Allah dalam bentuk ayat berikut. Rasulullah bersabda, man qala, barang siapa yang keluar dari rumahnya, yakni Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kedua, tadi sudah berisikan Bismillah tawakkaltu ala Allah. Saya ingin ringkas jika kita paham, mudah-mudahan bisa diamalkan. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Itu satu riwayat dari Abu Dawud dan Tirmidzi. Itulah kata Abu Dawud. Kabarnya Allah ini Alhamdulillah dan seterusnya. Kemudian hadis dari Anas radhiyallahu anhu dari Abu Salamah. Ini dari riwayat sahabat Anas radhiyallahu anhu. Sahabat Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu ketika keluar dari rumahnya, beliau mengucapkan doa Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saya diri lima yang saya hafal. Perhatikan yang pertama ini. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau doa ini dikatakan, diucapkan, maka syaitan pun akan lari dan tidak akan ikut campur kita. Yuqal lahu hudita wa kufita wa uqita wa tanaha anhu syaitan. Ini juga dari Abu Dawud dan Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i serta yang lain dari mereka. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan. Dalam Abu Dawud ada tambahan, yaqul yani syaitan itu mengatakan pada syaitan yang lain. Syaitan itu kasih informasi ke syaitan yang lain. Kaifa laka rajul faqudiyya faqudiyya. Jadi hanya cara dia yang juga melindunginya. Ya sudah ucapkan dari Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang menjadi syahid pembahasan bab kita ini saat dulu, yang menjadi pembahasan kaitan dengan bab kita adalah kalimat Bismillah tawakkaltu
ala Allah, berkaitan dengan tawakal. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Ini menunjukkan dalam hadis ini dalil bahwa setiap muslim dia hendaknya ketika keluar dari rumahnya mengucapkan doa ini, membacakan doa ini, berdoa dengan doa ini tadi kita sebutkan. Mana di situ mengandung makna bersandar kepada Allah, yang tawakal, yang benar, kemudian hanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini kalau keluar dari rumah itu akan berhadapan banyak masalah, berhadapan macam urusan yang kadang di luar bayangan kita. Ya, ketika keluar itu akan menimpa kita banyak hal. Ya, apakah itu pada berkaitan dengan kalau dulu orang yang sesuai daerah di mana tinggal, apalagi datang dari juga. Ya, kadang kita begitu keluar, ya, bawa kendaraan, tahu-tahu adalah anjing yang berang jalan, adalah binatang yang berang jalan. Ya. Ada saja yang kadang itu mengganggu keselamatan kita, ya, menjadi ancaman dengan keselamatan kita, dan seterusnya. Ya. Ya, apalagi di zaman fitnah ini, yang perlu kita jaga bukan hanya keselamatan fisik kita, keselamatan iman. Alhamdulillah. Kadang orang ketika keluar dari rumahnya di pagi hari beriman, namun di sore harinya wala'iyadu billah dia kemudian kufur. Ya, begitu cepat perubahan